Halo teman-teman semua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merupakan pelaku konsumsi yang paling aktif di dunia. Namun, tahukah kalian bahwasanya konsumsi juga harus berlandaskan syariat loh. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama apa sih teori konsumsi Islam. Jika membahas perihal konsumsi, tentunya tidak akan pernah luput dengan yang namanya permintaan. Permintaan merupakan salah satu keputusan ekonomi yang akan diambil oleh suatu individu ataupun kelompok. Secara teori, definisi permintaan menurut ekonomi Islam itu relatif sama dengan teori permintaan berdasarkan ekonomi konvensional. Permintaan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen atas dasar kebutuhan untuk membeli sebuah barang pada harga atau waktu tertentu. Pada prinsipnya, secara konvensional maupun Islami keduanya hampir sama. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, segala keputusan ekonomi yang akan diambil oleh setiap individu ataupun kelompok haruslah dilandaskan kepada syariat Islam atau berlandaskan Al-Quran dan hadits. Penentu dari permintaan dalam ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara konvensional, yang kedua secara Islami. Secara konvensional, permintaan dipengaruhi oleh tiga hal yang utama, yaitu harga, pendapatan, dan selera masyarakat. Namun, untuk berdasarkan permintaan dalam Islam, yaitu ditambahkan dengan adanya nilai moral seperti kesederhanaan, keadilan, dan adanya variabel syariat yaitu kehalalan. Menurut Sadana Sukirno pada bukunya yang berjudul Mikroekonomi, selain adanya tiga konsep pembeda antara permintaan konvensional dan Islam, terdapat pula 8 faktor yang mempengaruhi permintaan dalam mikroekonomi. Yang pertama itu ada harga barang, lalu tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga barang lain, pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan masyarakat, cita rasa atau selera masyarakat terhadap suatu barang, dan ramalan mengenai masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terkait permintaan diri konsumen haruslah berlandaskan syariat Islam. Yang pertama, apakah barang yang dia butuhkan tersebut sesuai dengan kebutuhannya untuk menunjang kehidupan? Lalu, apakah harga barang yang diminta sesuai dengan kemampuan diri agar tidak bersifat menyulitkan dan bersifat sia-sia? Berdasarkan surat At-Takasur ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sini dapat kita simpulkan bahwasanya secara teori permintaan dalam perspektif Islam itu memang hampir sama dengan konvensional. Akan tetapi dalam perspektif mikroekonomi Islam ada batasan-batasan syariah yang harus tetap diperhatikan oleh muslim dan muslimat. Yang mana Islam mengharuskan seorang muslim untuk membeli dan menggunakan komoditas yang halal dan thayyib dan meninggalkan komoditas yang haram. Kita sudah banyak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran yang mana berisikan Islam sudah menjelaskan dan mengklasifikasikan yang mana saja komoditas yang halal dan haram bagi umat muslim. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan perihal makanan yang halal dan haram itu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 114. Dengan bunyi, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114.
Dalam pembentukan permintaan Islami tersebut haruslah berdasarkan jenis barang. Untuk barang sendiri yang berdasarkan syariah Islam itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kebutuhan, yang mana pada permintaannya hanyalah sebatas kebutuhan dasar untuk fisik badannya agar tetap kuat dan sehat. Lalu yang kedua ialah keinginan, yang mana permintaannya sesuai dengan kebutuhan yang lebih baik bagi fisiknya dan tidak berlebihan. Lalu yang terakhir ialah ibadah, di mana permintaannya semakin seiring berjalannya waktu semakin besar tingkat keimanannya, sehingga tingkat kecondongan positif antara iman terhadap jumlah barang yang diminta. Pada prinsipnya, seorang muslim hanya diberikan pilihan untuk mengkonsumsi komoditas yang halal dan thayyib, sehingga dalam mencapai keberkahan tidak ada permintaan atas komoditas haram kecuali dalam keadaan darurat. Menurut para ulama, keadaan darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa di mana sifat dari darurat adalah sementara, sehingga permintaan atas komoditas haram hanya bersifat insidentil dan tidak menjadi suatu keharusan untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, setelah mengetahui perihal permintaan, maka kita harus mengetahui perihal konsumsi. Konsumsi secara konvensional atau secara umum didefinisikan sebagai kegiatan untuk menghabiskan utility atau nilai guna dari suatu barang atau jasa. Barang meliputi barang yang tahan lama, yang mana contoh-contohnya seperti barang elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Barang konsumsi sendiri merupakan suatu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya seperti perlengkapan rumah tangga. Nah, berdasarkan konsumsi secara Islam itu kurang lebih memberikan definisi yang sama, namun memiliki perbedaan yang ditekankan dalam individu di mana konsumsi Islam lebih didasarkan atas kebutuhan atau need. Tujuan dari konsumsi Islam bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepuasan dari memiliki barang itu sendiri. Lebih dari itu, tujuan dari konsumsi Islam bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsumsi Islam terdapat 5 prinsip dasar ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, lalu prinsip kesederhanaan, kemudian prinsip kemurahhatian, dan prinsip moralitas. Prinsip keadilan. Seorang muslim yang bertakwa tentunya harus mampu memelihara hak-hak individu lain yang berhak menerima serta menghindarkan diri dari segala bentuk diskriminasi. Lalu, untuk prinsip kebersihan, di mana seorang muslim harus memakan makanan yang halal, tidak kotor ataupun menjijikan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya keburukan yang dapat ditimbulkan dari barang atau makanan minuman tersebut. Lalu, untuk yang ketiga adanya prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia tidak hanya mengenai makanan dan minum, tapi juga perihal pakaian ataupun kediaman ataupun tempat tinggal agar tidak berlebihan. Untuk yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia tidak hanya mengenai makanan dan minum, namun juga perihal cara berpakaian dan kediaman untuk tempat tinggal agar tidak berlebihan. Dan yang keempat ada prinsip kemurahhatian, yang mana dengan menaati perintah Allah yaitu atau perintah Islam tidak ada bahaya ataupun dosa ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemurahan hatinya. Selama konsumsi tersebut dimaksud untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menjamin persesuaian bagi setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan, yang mana sementara konsumen konvensional menempatkan moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas, persetujuan ataupun konsensus. Dan dalam pembentukan kurva Islami didasari dengan jenis barang yang akan kita konsumsi, yaitu barang halal dan haram. Pembahasan yang pertama, permintaan barang halal.
Artinya, jika barang adalah zatnya dan barang yang diperbolehkan adalah yang halal secara syariah. Hal ini dibedakan menjadi 3, yaitu al-hajat daruriyat, ar-rogobat at-tahsiniyat, dan ibadah. Pada kurva yang pertama adalah kebutuhan, yang mana konsumsi atau permintaan hanya sebagai kebutuhan dasar untuk fisik badannya agar tetap kuat dan sehat, sehingga kurvanya pun inelastis sempurna. Kurva selanjutnya ialah kurva konsumsi Islam terhadap barang halal, yang mana artinya ini merupakan permintaan sesuai dengan kebutuhan, namun konsumsi kali ini lebih baik bagi fisiknya, namun tetap tidak berlebihan. Sebagaimana yang kita lihat, untuk kurvanya masih bersifat inelastis meskipun pada garis D sedikit bergeser ke arah Q, namun garis masih bisa dikatakan tegak lurus. Yang terakhir, ibadah. Jika kita lihat di mana permintaan semakin mendekati garis Q, menandakan semakin besar tingkat keimanan seorang konsumer, maka akan kecondongan atau slope yang semakin positif antara iman terhadap jumlah barang yang diminta. Barang haram pada dasarnya barang tersebut tidak diperbolehkan, artinya pada posisi 0. Namun hal ini juga akan terbagi menjadi tidak darurat dan darurat. Kurva konsumsi Islam barang haram dan tidak darurat. Hal ini jelas menunjukkan inelastis Q sama dengan 0 karena barangnya adalah haram. Bisa kita perhatikan juga jika permintaan inelastis sempurna berhimpitan dengan sebuah harga atau P, artinya tidak ada permintaan untuk suatu barang haram. Dan kurva yang terakhir adalah permintaan, karena barang darurat yang mana permintaan berupa titik demand point sesuai dengan kadar kebutuhan untuk hidupnya dan tidak berlebihan, dan secara fitrah juga tidak menyukainya. Contoh kecil, kita diharuskan memakan babi dikarenakan untuk kondisi genting dan tidak ada makanan sama sekali. Jika tidak ada, maka kita akan mati. Hal ini diperbolehkan dengan catatan lagi, kita akan berhenti setelah merasa cukup. Selanjutnya, perihal hukum perilaku dan etika konsumsi. Perilaku konsumsi. Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Etika konsumsi dalam Islam yang mana kita perlu memprioritaskan perihal kebutuhan dan mengkonsumsi produk yang halal, memperhatikan perihal kualitas produk yang akan dikonsumsi, mengutamakan nilai maslahah, serta kesederhanaan. Dalam etika konsumsi adanya 3 hal yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama, itu adanya jenis barang yang dikonsumsi, yang mana barang yang dikonsumsi haruslah baik dan juga halal. Yang dimaksud dengan halalan thayyiban di sini ialah meliputi zat dan prosesnya. Zat artinya secara materi barang yang digunakan telah disebutkan dalam hukum syariah, dan prosesnya juga berdasarkan unsur syariah. Untuk yang kedua, yaitu kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Islam mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Dan yang ketiga, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Dalam syariah tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak. Perilaku konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama, konsumsi harus pada batas kewajaran, yang mana di sini menjelaskan bahwasannya kita harus mengkonsumsi segala sesuatu baik itu dalam segi aspek primer ataupun sekunder masih dalam batas yang wajar. Lalu yang kedua, tingkat kepuasan yang berlandaskan kemaslahatan. Jadi perihal konsumsi yang kita lakukan itu kita harus mengetahui bagaimana perihal kemaslahatan yang akan dihasilkan ke depannya. Dan yang ketiga, bukan barang yang subhat atau haram. Jadi kita dilarang mengkonsumsi barang-barang yang sudah dikategorikan dalam barang yang haram. Yang keempat yaitu tidak menghamburkan uang, yang mana di sini kita diharuskan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan uang kita ataupun harta kita untuk memberi sesuatu yang untuk dikonsumsi.
Jadi cukup beli sewajarnya saja. Yang kelima, selalu bersyukur. Di sini kita harus selalu mensyukuri hal-hal apa saja yang dapat kita nikmati ataupun kita konsumsi dan juga kita miliki. Dalam kegiatan konsumsi yang terpenting bagi manusia khususnya seorang muslim ialah menjaga penerapan maqasid syariah pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, menjaga agama, ialah aktivitas konsumsi perlu memperhatikan aturan agama seperti halal, haram, mubah, makruh, dan lainnya. Yang kedua, yaitu menjaga jiwa, yang mana seseorang perlu merawat kesehatan fisik dan mentalnya. Yang ketiga ialah menjaga akal. Ini mencakup memperhatikan kehalalan bahan baku produk yang akan kita konsumsi. Dan yang ketiga yaitu menjaga keturunan. Untuk seorang individu perlu menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimatul ursh sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta. Juga merupakan aspek penting dalam ajaran agama. Ini mencakup perihal tindakan bijak seperti membeli properti untuk tujuan investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Menurut Yusuf Qaradawi, seorang muslim perlu mengikuti 3 norma dasar dalam perilaku konsumsi. Yang pertama, berbagi dalam kebaikan dan tidak kikir. Yang kedua, hindari pemborosan. Dan yang ketiga, yaitu hindari berhutang. Dengan mengikuti norma-norma ini, seorang muslim dapat menjalani hidup sesuai dengan nilai agama dan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam Islam, konsep maslahah atau kemaslahatan berdasarkan maqasid syariah membantu mengatur perilaku konsumsi manusia. Menurut pemikiran Syatibi, terdapat 3 tingkatan maslahah dalam konteks konsumsi. Yang pertama, yaitu daruriyah, mencakup perihal kebutuhan-kebutuhan mutlak dan dasar yang diperlukan dalam konsumsi. Yang kedua yaitu hajiyah, yang merupakan kebutuhan tambahan dalam konsumsi. Yang ketiga yaitu tahsiniyah, yang mana berkaitan dengan konsumsi untuk melengkapi dan membuat hidup menjadi lebih sempurna. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep maslahah dalam Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi dengan bijak. Namun ada pula beberapa larangan dan batasan yang perlu kita hindari. Yang pertama yaitu israf atau berlebih-lebihan, yang mana di sini ada baiknya kita untuk selalu mengkonsumsi dengan sebatas wajarnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua yaitu tabdzir atau boros, yang mana di sini kita menggunakan sesuatu dengan amat sangat berlebihan, yang mana sudah melebihi batas kemampuan kita. Dan yang terakhir yaitu iktar atau kikir, yang mana di sini kita menjadi seseorang yang pelit ataupun tidak ingin berbagi terhadap harta yang kita miliki. Nah, itu tadi merupakan pembahasan singkat kita mengenai teori konsumsi Islam. Terima kasih sudah ikut mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. See ya!